wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Ukinasa Shelly Januanti, mahasiswi Universitas Aisyah Yogyakarta dari Prodi Psikologi kelas A tahun 2020 dengan NIM 20108010006. Pada video kali ini bertema tentang sholat. Sholat adalah tiang agama, ibadah utama yang akan dihisab pertama kali pada hari kiamat. Jika sholatnya baik, ia akan beruntung dan berbahagia. Namun, jika sholatnya tidak baik, ia akan celaka. Bacaan sholat yang benar merupakan bagian dari baiknya sholat. Adapun syarat dan rukun sholat. Syarat wajib sholat adalah Islam, balik, berakal, tidak dalam masa haid atau nifas. Dan syarat sahnya sholat adalah suci dari hadas besar maupun hadas kecil, suci badan, pakaian, dan tempat yang akan digunakan untuk sholat, menutup aurat bagi laki-laki antara pusar sampai dengan lutut. Sedangkan untuk perempuan, semua anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan menghadap ke arah kiblat dan sudah masuk dalam waktu sholat. Rukun sholat itu sendiri adalah niat, berdiri tegap bila mampu, takbiratul ihram, membaca al-fatihah, ruku', iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi, mengucapkan salam pertama, tertib atau dalam artian dilakukan secara berurutan. Mengenai niat sholat sendiri, tidak terdapat contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai caranya. Apakah membaca usolli atau nawaitu, dan apakah hal itu harus dilafalkan? Oleh karena tidak ada contoh, maka sebaiknya dalam hati. Meskipun demikian, makmum kepada imam yang membaca usolli diperbolehkan. Yang perlu menjadi perhatian, bacaan sholat yang diajarkan Rasulullah tidak hanya satu untuk satu gerakan sholat. Namun ada beberapa sebagaimana hadis sahih yang telah para ulama himpun. Banyak bacaan sholat ini tidak membingungkan, tetapi justru memudahkan dan membuat kita menghargai perbedaan. Ternyata orang lain yang bacaannya berbeda dari kita tidak selalu salah. Karena kita mengetahui dalil yang menjadi landasan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat fardu atau sunnah berdiri karena memenuhi perintah Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 238. Apabila bepergian, beliau melakukan sholat sunnah di atas kendaraannya. Beliau mengajarkan kepada umatnya agar melakukan sholat khauf dengan berjalan kaki atau berkendara. Peliharalah semua sholat dan sholat wusta, dan berdirilah dengan tenang karena Allah. Jika kamu dalam ketakutan, sholatlah dengan berjalan kaki atau berkendara. Jika kamu dalam keadaan aman, ingatlah kepada Allah dengan cara yang telah diajarkan kepada kamu, yang mana sebelumnya kamu tidak mengetahui cara tersebut. Quran surat Al-Baqarah ayat 238. Nah, dalam prinsip keputusan Muktamar PP Muhammadiyah selalu dilandasi oleh dalil-dalil yang terkait baik dari Al-Quran maupun sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang makbulah.
Namun demikian, setiap orang terbuka untuk mengkaji dan mengkritisi keputusan tarjih asalkan dilakukan secara argumentatif serta berpedoman kepada semangat dan manhaj tarjih. Dengan demikian, setiap warga Muhammadiyah maupun pihak lain berhak untuk mengkritisi atau setiap keputusan tarjih dengan mengemukakan argumentasi dalil yang lebih kuat, lalu diajukan kepada MTTPP Muhammadiyah untuk dibahas baik oleh tim fatwa MTTPP Muhammadiyah maupun dibawa ke Muktamar Nasional Tarjih Muhammadiyah. Sebab pendapat yang berbeda dengan keputusan tarjih dari hasil kajian dan penelitian setiap seseorang baik dari warga Muhammadiyah maupun pihak lain merupakan hal yang tidak bisa dihindari maupun dilarang. Namun secara norma dan etika berorganisasi, pendapat perseorangan tidak semestinya disebarkan di lingkungan warga persyarikatan. MTTPP Muhammadiyah melalui mudarosah dan ijtihad jama'i atau ijtihad kolektif memilih kedua alternatif doa secara hierarkis. Artinya bahwa alternatif pertama yaitu Allahumma ba'id secara kualitas periwayatan lebih sahih. Dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari, Muslim dan lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan lebih praktis atau ringkas dibandingkan dengan alternatif lainnya. Namun demikian, doa iftitah yang berbunyi wajhtu wajhiyah dapat pula dijadikan sebagai alternatif bacaan doa iftitah karena dalil yang digunakan termasuk hadis sahih riwayat Muslim dan lainnya. Doa iftitah yang diajarkan Nabi adalah dari hadis-hadis sahih. Kita mendapatkan doa iftitah yang diajarkan Rasulullah ternyata cukup banyak. Ada yang pendek, ada yang cukup panjang. Intinya adalah memuji Allah, memuliakan dan menyanjungnya. Dengan mengetahui beragamnya doa iftitah ini, diharapkan tidak ada lagi kaum muslimin yang menyalahkan doa iftitah lainnya sepanjang ia memiliki dalil. Hukum dalam membaca doa iftitah. Hukumnya adalah sunnah. Ia termasuk salah satu sunnah dalam sholat. Meskipun demikian, sholat tidak sempurna tanpa doa iftitah. Sebagaimana sabda beliau, sholat seseorang tidak sempurna hingga ia bertakbir memuji Allah dan menyanjungnya, kemudian membaca Al-Quran yang mudah baginya. Hadis riwayat Abu Daud dan Hakim. Sahih. Macam-macam doa iftitah ada 7. Yang pertama, doa iftitah Allahumma ba'id baini. Doa iftitah ini biasa dibaca Rasulullah SAW saat sholat wajib. Doa ini berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang kedua, wajhtu wajhiyah. Doa iftitah ini kadang dibaca Rasulullah SAW saat sholat wajib dan kadang dibaca beliau saat sholat sunnah. Doa iftitah ini berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Muslim. Sedangkan yang berada dalam kurung adalah tambahan dalam lafaz hadis yang diriwayatkan Abu Daud. Yang ketiga, doa iftitah ini wajhtu. Doa iftitah ini lebih singkat dari doa sebelumnya dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Yang keempat, Allahu Akbar kabiro. Doa iftitah ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Doa iftitah ini awalnya dibaca oleh seorang sahabat. Selesai sholat, Rasulullah bertanya, siapa yang membaca doa tersebut?
Setelah sahabat yang membacanya menjawab, beliau bersabda, "Aku merasa kagum dengannya. Langit-langit terbuka karena doa iftitah tersebut." Yang kelima, doa iftitah paling pendek. Doa iftitah ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, termasuk doa iftitah paling pendek alias singkat, yang berbunyi Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Seperti doa sebelumnya, doa iftitah ini awalnya juga dibaca oleh seorang sahabat. Selesai sholat, Rasulullah bersabda bahwa 12 malaikat berebut mencatat doa iftitah pendek ini. Yang keenam, doa iftitah tahajud. Doa iftitah ini biasa dibaca Rasulullah SAW saat sholat tahajud. Doa iftitah ini berdasarkan riwayat Imam Muslim, Imam Majah, dan Ahmad. Yang terakhir, doa iftitah Robba Jibril. Doa iftitah ini biasa dibaca Rasulullah SAW saat sholat tahajud. Doa iftitah ini berdasarkan riwayat Imam Muslim, Tirmizi, dan Abu Daud. Untuk materi selanjutnya tentang hukum bacaan bismillah, lebih baik dikeraskan atau dipelankan sesuai dengan contoh Rasulullah. Dalam ibadah sholat, semua ulama, khususnya ulama fikih, sepakat bahwa surat Al-Fatihah dalam setiap rakaatnya adalah wajib. Dengan demikian, tidak sahnya sholat jika tidak membaca Al-Fatihah. Hal ini secara jelas disebutkan dalam hadis Rasul dalam bab sholat, di mana Rasul bersabda bahwa tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Tidak sah bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab atau Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pertama, bacaan bismillah boleh dikeraskan. Seorang imam sholat, khususnya dalam sholat-sholat yang bacaannya dikeraskan seperti sholat subuh, maghrib, dan isya, maka bacaan basmalahnya boleh dikeraskan atau bisa didengar oleh makmumnya. Hal ini berdasarkan hadis Rasul yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW selalu mengeraskan suaranya ketika membaca basmalah dalam sholatnya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, bacaan bismillah boleh disamarkan atau sir atau dibaca lirih. Pendapat ini membolehkan seorang imam dalam membaca basmalah dalam surat Al-Fatihah atau surat-surat yang lain dengan menghaluskan atau lirih hingga tidak terdengar makmum. Pendapat ini berdasar dalam hadis sahih di mana dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, mereka membuka sholat dengan Alhamdulillahil Rabbil Alamin. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasul juga tidak mengeraskan bacaan basmalahnya. Aku, Anas, sholat bersama Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, dan Utsman, dan aku tidak mendengar mereka membaca Bismillahirrohmanirrohim. Hadis riwayat Muslim. Bacaan yang dibaca Rasulullah ketika ruku dan sujud ialah sebagai berikut. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, adapun ketika ruku maka agungkanlah Allah, sedangkan ketika sujud maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa.
maka doa tersebut pasti dikabulkan untuk kalian. Hadis riwayat Muslim nomor 479. Dalam hadis Uqbah bin Amir yang artinya ketika turun ayat fasabbih birabbikal azim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, jadikanlah bacaan tersebut pada rukuk kalian. Lalu ketika turun ayat sabbihisma rabbikal a'la, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, jadikanlah pada sujud kalian. Hadis riwayat Abu Daud nomor 869 dan Ibnu Majah nomor 887. Al-Hafidz Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Ketika ruku, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membaca Subhana Rabbiyal Azim, yang artinya Maha Suci Robku yang Maha Agung. Hadis riwayat Muslim nomor 779. Sedangkan anjuran tiga kali disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud. Jika salah seorang di antara kalian ruku, maka ia mengucapkan ketika rukuknya Subhana Rabbiyal Azim, yang artinya Maha Suci Robku yang Maha Agung, dibaca sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Tirmizi nomor 261, Abu Daud nomor 886, dan Ibnu Majah nomor 890. Al-Hafidz Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadis ini dhaif. Sekian untuk video kali ini. Bila ada kesalahan dalam pengucapan dan perbuatan saya secara tidak sengaja maupun disengaja, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.